wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-16. Mungkin bagi anak-anak ada yang sudah tidak puasa atau masih lancar, mudah-mudahan masih lancar. Dan bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang waspada dari penyebab gugurnya puasa. Apa sih penyebab gugurnya pahala pada puasa ini? Jadi, banyak orang yang berhasil melakukan puasa dengan menahan diri dari berbagai hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi, mereka tidak berhasil mendapatkan pahala. Kenapa bisa demikian? Ya, seperti hadis Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim. Tasyuka min syaimin la yasahu min siyami hilal ju wal yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan dahaga. Nah, dari hadis ini sudah tergambar bahwa menurutnya ada 5 perkara yang dapat menggugurkan pahala puasa kita. Yaitu yang pertama adalah berdusta. Apa itu berdusta? Berdusta itu adalah menyampaikan informasi yang tidak benar atau yang tidak berdasarkan dengan fakta. Yaitu apabila kita sekali berdusta, maka akan seterusnya berdusta. Misalnya saja, contoh kecil ketika kita masuk sekolah, ya. Contoh kecil ketika kita masuk sekolah, kemudian di dalam perjalanan ketika kita berangkat sekolah, kemudian kalian berangkat terlambat. Kemudian ketika itu seorang guru bertanya, Mas Anang misalnya, Mas Anang, kenapa kamu berangkat terlambat? Bannya bocor, Bu. Nah, padahal ketika kamu berkata bannya bocor, itu pada kenyataannya kalian adalah bangun kesiangan misalnya. Tapi kalian beralasan banyak bocor, maka itu sudah berdusta. Nah, kenapa bisa dikatakan sekali berdusta akan berdusta seterusnya? Nah, ketika itu kalian akan berkata lagi banyak bocor, terus ditambal di bengkel ini. Nah, dari itu dia akan selalu berdusta, menutup kebohongan dari satu kebohongan ke kebohongan yang lain. Itu namanya berdusta. Kemudian penyebab gugur yang kedua itu adalah ghibah. Ghibah itu adalah membicarakan kejelekan orang lain, atau dalam bahasa kesesinya itu adalah ngerasani, ya. Sehingga kita bisa membatalkan puasa. Misalnya kita secara tidak sengaja kumpul dengan teman-teman. Kita kumpul dengan teman-teman, asiknya kita berkumpul, kemudian secara tidak sengaja kita membicarakan teman kita, wah si A kan jebule koyo ngene ya, si B ku jebule memakan atau poso, si A itu pacarnya. Dengan secara tidak langsung kita memakan bangkai teman kita sendiri. Itu yang bisa dinamakan ghibah. Sehingga ghibah itu salah satu penyebab gugurnya puasa. Kemudian yang ketiga, adu domba atau fitnah. Nah ini perbuatan adu domba atau fitnah itu adalah perbuatan menyebarluaskan berita yang tidak benar, atau kita tidak bisa saling menyukai satu sama lain, ya. Misalnya kita sama si A bicaranya, si A beli tas warna ini, kemudian sama si B ternyata ini beli tas ini ternyata hasil utang dan lain sebagainya. Kemudian si B tidak merasa seperti itu, akhirnya konfirmasi, ternyata setelah konfirmasi dia berkata bahwa sebenarnya itu namanya sudah adu domba atau fitnah. Kemudian yang keempat adalah memandang dengan syahwat. Untuk itu jaga mata kita agar kita tidak bergerak dengan syahwat, ya. Yang laki-laki biasanya kalau ada anak yang seksi lewat,
wow, seksi sekali dia, misalnya seperti itu. Nah, itu juga kita memandang syahwat seperti itu juga salah satu dari penyebab gugurnya puasa. Kemudian yang kelima adalah memasukkan sesuatu kepada rongga tubuh secara sengaja, seperti mulut atau lainnya, sehingga kita muntah-muntah. Ya. Nah, itu adalah 5 penyebab dari gugurnya puasa. Kemudian selama Ramadan kita harus melaksanakan 5 amalan terbaik, namun berat pelaksanaannya. Di samping tadi ada 5 penggugur puasa, di sini juga ada 5 amalan terbaik yang berat pelaksanaannya. Bahkan bila amalan ini bisa lebih berat dari manusia yang melakukan jihad. Ibarat Ramadan bab besar murah, seperti itu ya. Ketika seorang diberi plastik, maka semestinya plastik itu yang dibawa ke tempat basar itu adalah kosong. Orang diberikan plastik, maka ketika dia masuk ke tempat belanja murah tadi, plastik itu kosong. Dia tengok ke kanan, lihat mau beli makanan, wah bagus ini. Mau beli beras, bagus ini. Mau beli gula, bagus ini. Semuanya bagus. Sampai habis waktu satu pun tidak ada yang dibeli karena semuanya dianggap bagus. Biasanya perempuan-perempuan ini semuanya dianggap bagus. Seperti misalnya kita milih baju, ini bagus, ini bagus, ini bagus, sehingga akhirnya kita tidak jadi beli. Nah, agar jangan sampai seperti itu, maka kita harus adanya skala prioritas. Apa saja barang yang mau kita beli. Kemudian supaya keluar dari tempat basar itu, plastik itu kita penuh. Kemudian begitulah kurang lebih dari Ramadan. Apa saja amalan-amalan yang akan kita bawa ketika kita keluar dari Ramadan? Ya. Amalan yang penting pada bulan Ramadan adalah yang pertama adalah siang. Siang itu adalah amalan pertama yang penting di bulan suci Ramadan adalah siang. Siang artinya adalah imsak. Imsak artinya adalah menggenggam. Apa yang kita genggam? Yang pertama digenggam adalah mulut. Tak masuk air, tak masuk nasi, tak masuk sambal, tak masuk sayur, semua tak masuk. Ya. Begitu juga tidak boleh keluar. Yang tak boleh keluar adalah apa? Sumpah serapah, caci maki, kata-kata kotor. Tidak boleh ini yang pertama kali digenggam. Ya. Kemudian yang kedua yang harus digenggam adalah mata. Yang kedua yang digenggam adalah mata. Mata ini mesti digenggam. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai melihat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kata apa lagi di siang? Kaki yang ditahan. Jangan melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apalagi yang ditahan? Tangan. Jangan lagi memukul, menempeleng, menampar, menyakiti hati orang. Apalagi yang ditahan? Otak. Jangan lagi memikirkan yang tidak dihalalkan, tak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulut, mata, telinga, tangan. Siam adalah ibadah yang tidak berkeringat karena dia tidak melakukan aktivitas. Siam menahan, tahan mata, tahan mulut, tahan telinga, kaki dan tangan pun harus ditahan. Tapi justru banyak orang yang lebih mau amal berkeringat daripada menahan. Banyak amal yang kita sangka berat, tapi justru ada yang lebih berat. Ada yang lebih berat. Apa itu? Jihad. Tumpah, menetes darah, nyawa bisa hilang. Apa yang lebih berat daripada itu? Berat menahan mata, berat menahan lidah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qiyam. Qiyam adalah tegak. Kenapa disebut tegak? Karena kita sudah tegak dari jam 8 sampai jam 9 misalnya. Ya. 60 menit kita sudah tegak. Itulah tadi yang disebut dengan qiyam. Qiyam artinya tegak. Apa yang ditegakkan? Kaki. Maka ibadah ini yang paling afdol di tengah malam adalah qiyam, menegakkan malam. Bahasa Arabnya adalah lail. Maka disebut qiyamul lail.
ia bukan hanya sholat tahajud, bukan hanya sholat witir, bukan hanya sholat raweh, sholat sunnah wudhu juga qiyam. Kemudian sholat sunnah taubat, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih. Nah, Nabi Muhammad itu di bulan puasa tidurnya sedikit, berbanyak ibadah. Kemudian amalan yang ketiga adalah sedekah. Sedekah inilah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bernaung di bawah sedekahnya sampai diputuskan pengadilan pada masa. Apa yang dimakan busuk, yang kau pakai lapuk, yang disedekahkan itulah yang dibawa mati menghadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak melihat orang yang kaya. Orang yang kaya ada. Akhirnya apa? Akhirnya mati. Tak ada yang dibawa, mobil mewah, rumah besar, punya tanah di mana-mana, punya emas banyak, ya semua ditinggal. Yang dibawa mati apa? Sodako. Itu yang hanya dibawa. Oleh karena itu, maka kita punya wajib bersedekah. Sedekah yang paling bagus di bulan suci Ramadan ini adalah sedekah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa ketika berbuka puasa. Siapa yang memberi buka puasa untuk yang berpuasa mendapat pahala macam orang yang berpuasa. Kemudian amalan yang keempat adalah membaca Al-Quran. Itulah yang disebut dengan tadarus. Nah, saat tadarus berkelompok, tak perlu banyak orang, cukup 10 saja misal. Ya, jangan dibuat lebar-lebar. Apa gunanya? Apa gunanya 10? Nah, 10 itu artinya misalnya selembar satu kelompok. Setiap kelompok membaca satu lembar. Nah, tadarus menggunakan mikrofon luar, tak perlu lama-lama. Jam 10 misalnya kita hentikan. Kalaupun mau mengaji, diam saja. Kalaupun mau ngaji pakai mic dalam, membaca Al-Quran, nanti di hari kiamat Quran akan datang memberikan syafaat pada orang yang membacanya. Ada waktu luang untuk membaca Al-Quran. Buat target 1 hari 1 juz. Kalau tak sanggup, 1 hari 1 halaman cukup. Tidak apa-apa. Kemudian amalan yang kelima adalah berzikir. Orang yang berzikir adalah orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu tegak, waktu duduk, dan waktu berbaring. Jangan putus dalam berzikir. Siapa yang banyak berzikir, maka mudah mati dalam husnul khotimah. Itu amalan pada bulan Ramadan. Selain tadi 5 penyebab gugurnya puasa, juga ada 5 amalan pada bulan Ramadan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang termasuk ke dalam 5 orang-orang yang dapat mengamalkan pada bulan Ramadan ini. Mungkin itu saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.